Mari kita mengenal malaikat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sedaya rahimakumullah. Semoga kita senantiasa diberikan kerahmatan, kesehatan zahiran wa batinan, diberikan kelapangan rizki, diberikan kelapangan kuota. Semoga kita semuanya bisa bersama-sama untuk selalu mengaji, menambah keilmuan agama kita, sehingga bisa memperkokoh keimanan, keislaman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian yang berhubungan dengan rukun iman. Kemarin kita sudah membahas tentang keimanan itu sendiri seperti apa, kemudian kita sudah menyampaikan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bahas kali ini adalah keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa di dalam banyak riwayat disampaikan tentang malaikat-malaikat, ya, tentang malaikat-malaikat. Dan sejak kecil juga kita sudah mulai dikenalkan kepada malaikat. Maksudnya dikenalkan itu bahwa ada malaikat gitu, bukan kok dikenalkan kita suruh jabat tangan dengan malaikat gitu, enggak. Tapi kita disuruh mengenal para malaikat. Ya. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Sedulur sedaya masih hafal atau tidak gitu. Kalau sedulur sedaya udah nggak hafal bisa tanya kepada putranya. Kalau yang belum menikah bisa tanya kepada keponakannya. Ya gitu ya. Siapa saja? Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar Nakir. Siapa lagi? Rokib Atid. Siapa lagi yang belum disebut? Nanti bisa komen di bawah, okay? Ya, sambil kita bareng-bareng mengingat nama-nama malaikat, karena ini wajib kita harus ketahui dan kita yakini. Sedulur sedaya rahimakumullah, bahwa malaikat ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan makhluk yang namanya manusia dan makhluk yang kasat mata. Bahwa malaikat itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, malaikat juga tidak makan, tidak minum gitu kan. Jadi sehingga apa? Saking lekatnya kita mengenal malaikat itu, kita tahu malaikat tidak makan, tidak minum gitu. Sampai kalau kita ada acara gitu kan, ada acara entah pengajian atau yasinan atau apa, ketika di situ nggak ada snack, nggak ada makannya, itu kita mengistilahkan malaikatan loh ya. Karena apa? Karena nggak ada makanan dan sebagainya, maka kita mengambil istilah malaikatan gitu. Nah, sedulur sedaya rahimakumullah, malaikat ini sangat dekat sekali dengan kita sebenarnya. Dalam kehidupan sehari-hari pun sangat dekat dan lekat sekali. Karena banyak sekali tugas-tugas para malaikat yang berhubungan dengan manusia. Bahkan ada satu hadis di dalam riwayat Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari dalam hadis Bukhari disampaikan bahwa ketika ada satu majelis, ya, majelis di situ ada majelis zikir, majelis taklim, pengajian, majelis-majelis kebaikan. Semoga juga kita harapkan majelis-majelis YouTube, channel YouTube seperti ini, itu pun juga demikian adanya. Karena di sini mengandung taklim, mengandung keilmuan, keagamaan. Jadi di setiap majelis yang demikian itu, para malaikat itu hadir. Ya, malaikat itu hadir di dalam majelis itu. Dan hadir tidak pergi dari majelis itu. Sampai apa? Sampai majelis itu selesai. Ya, sampai majelis itu selesai. Setelah majelis itu selesai, kemudian malaikat sowan datang Allah Subhanahu wa taala, lapor. Ya Allah, baru saja hamba panjenengan mujahadah,
berzikir bersama, mencari ilmu bersama, ngaji bersama. Hamba panjenengan baru saja melakukan itu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, ampuni dosa-dosanya yang ada di majelis itu. Kemudian malaikat bertanya, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya ngajinya itu serius ya Allah. Tidak semuanya zikirnya, mujahadahnya itu serius ya Allah. Ada yang rada ogah-ogahan. Allah dawuh gimana? Ampuni dosanya. Karena dia sudah berkumpul dengan orang-orang baik yang mau berzikir kepada Allah. Semoga saja yang masih sambil lalu melihat channel ini juga tetap mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mau bareng-bareng berkumpul, kita bareng-bareng mengaji, taklim. Insya Allah yang ada di majelis YouTube, pengajian-pengajian apapun dimanapun juga, semoga selalu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jangan sia-siakan kuota Anda. Jadikan kuota Anda penghapus dosa Anda. Dengan cara apa? Selalu pantengin channel ini. Karena apa? Kita akan ngaji bareng. Nah, artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya setiap hari, setiap saat kita bergelut, berhubungan erat dengan para malaikat. Bahkan malaikat yang selalu mencatat amal kita, dia pun akan kemanapun mengikuti kita. Akan selalu mengikuti kita. Setiap gerak-gerik kita, setiap pola tingkah kita, itu akan selalu dipantau dan ditemani. Itulah malaikat. Dan kita harus yakin dan beriman dengan adanya malaikat. Bahkan kita pun harus percaya dan yakin bahwa malaikat pada suatu saat juga sangat mungkin sekali mimbo-mimbo. Mimbo-mimbo itu apa ya? Mungkin ada yang tahu mimbo-mimbo dalam bahasa Indonesia apa? Mimbo-mimbo jadi manusia gitu ya. Mimbo-mimbo jadi manusia. Maka dalam hal ini kenapa kita sebagai seorang manusia, seorang muslim yang tahu ilmu, bahwa kita tidak boleh kita itu menyepelekan orang lain. Karena apa? Bisa jadi orang yang kita sepelekan itu mungkin bukan manusia, tetapi apa? Malaikat yang mimbo-mimbo jadi manusia. Ketika kita menyepelekan yang seperti itu sangat bahaya buat kita, buat nasib kehidupan kita, itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, maka kita harus benar-benar memiliki keimanan bahwa memang malaikat itu sangat erat hubungannya dengan kita, sangat dekat sekali saja. Hanya saja memang kita tidak memiliki alat komunikasi, ya, alat komunikasi antara kita dengan malaikat. Tetapi yakinlah dan berimanlah bahwa malaikat itu selalu berhubungan erat dengan kita. Bahkan melebihi dari seorang sahabat sekalipun. Karena apa? Karena yaitu setiap saat, setiap waktu selalu berhubungan dengan kita. Sedulur sedaya rahimakumullah. Malaikat-malaikat memiliki tugas-tugas tersendiri. Saya yakin panjenengan juga masih hafal lah. Kalau nggak hafal ya tanya pada ponakannya gitu kan. Tugas malaikat-malaikat. Ada yang menarik gitu kan. Ada yang menarik dari tugas-tugas para malaikat Allah. Ada yang sering pertanyaan gitu kan, pertanyaannya apa? Malaikat peniup sangkakala siapa? Malaikat Israfil. Israfil mau Israel. Kadang bolak-balik. Malaikat Israfil. Apa pekerjaan atau tugas malaikat Israfil selama ini? Karena tugas utamanya kan meniup trompet. Berarti sekarang nganggur dong. Satu. Ada pertanyaannya lagi yang kedua. Malaikat Jibril.
setelah terputusnya atau selesainya risalah kenabian, ya, maksudnya setelah tidak adanya nabi lagi, gitu kan, setelah tidak adanya nabi lagi, otomatis tidak ada wahyu yang turun dari Allah. Lalu apa tugas malaikat Jibril? Sedulur sedaya rahimakumullah, dalam satu riwayat dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Suyuti. Dalam kitab beliau, Jalaluddin Suyuti menyampaikan bahwa ada satu riwayat dari Ibnu Hatim, Imam Baihaqi, dari Ibnu Sabit, bahwa ada 4 malaikat yang memiliki tugas pokok mengurus dunia punika. Ada 4 malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurusi dunia ini. Yang pertama siapa? Yaitu malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril apa? Tugas malaikat Jibril adalah mengurus angin dan udara. Jadi malaikat Jibril mboten nganggur, nggih. Malaikat Jibril enggak nganggur. Wahyu sudah tidak diturunkan lagi, malaikat Jibril tetap memiliki tugas, yaitu mengatur angin dan udara. Yang kedua, yaitu malaikat Mikail, yang kita lebih sering memahami malaikat Mikail itu sebagai pembagi rezeki. Malaikat Mikail diberi tugas sebagai ngurus hujan dan tumbuhan. Kemudian ada malaikat maut, Azrail. Itu jelas tugasnya nanti akan nyamperi sedulur sedaya. Entah kapan jadwalnya datang ke tempat sedulur sedaya, ke tempat saya, kita nggak tahu. Tapi dia pasti akan hadir dan menjumpai kita. Ojo wedi-wedi lah gitu ya. Karena semuanya pasti akan mendapatkan tamu yang bernama Azrail. Nah, tugasnya malaikat Israfil apa? Di samping nanti di yaumul qiyamah meniup sangkakala, tugas beliau adalah menyampaikan pesan dan mengkoordinirnya kepada beberapa malaikat-malaikat yang lain. Itu dijelaskan di dalam kitabnya Imam Jalaluddin Suyuti. Bahkan lebih menarik lagi untuk malaikat Jibril, masih di keterangan dari Imam Suyuti, dari Imam Baihaqi dan Ibnu Sabit, bahwa innallaha wakkala Jibril, Allah mewakilkan kepada Jibril alaihi salam bihawaijin nas. Malaikat Jibril itu ditugaskan oleh Allah untuk apa? Mengurus hajat hidup manusia. Mengurus hajat hidup manusia. Sehingga apa? Saat seorang muslim berdoa nyuwun datang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dawuh, ihbis hajatahu fa inni uhibbu lidungaihi. Jibril, tahan hajatnya, jangan buru-buru diijabah doanya, karena aku cinta dan suka mendengarkan lantunan doa-doa seorang muslimah. Sedangkan ketika orang kafir, orang yang tak beriman berdoa, apa dawuhipun Allah? Iqdi hajatahu fa inni ubghidu lidu'ai. Cepat Jibril, cepat kasih hajatnya. Karena apa? Aku tidak suka mendengarkan doa orang-orang yang tidak beriman. Segera kabulkan doanya. Sedulur sedaya rahimakumullah, ini luar biasa. Kita harus pahami, ternyata seorang muslim ketika doa kita
tidak segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat sayang dan cinta terhadap lantunan-lantunan doa kita kepada Allah. Bukan karena Allah tidak perhatian pada kita. Tetapi apa? Allah cinta pada kita. Kadang kalau kita ketahui apa yang dilakukan oleh orang yang saling mencinta, dia pasti akan suka bergurau, bercandaria. Ya kan? Nah, sedulur-sedulur sudah pernah merasakan? Ya, semoga sudah pernah. Kalau belum, komen di bawah. Siapa tahu ada jodoh Anda di sini gitu kan. Itulah. Artinya apa? Bahwa kita seringkali berdoa dan merasa bahwa hajat kita belum terkabulkan. Apakah Allah tidak peduli dengan saya? Apakah Allah tidak sayang dengan saya, dengan keislaman saya, dengan keimanan saya? Ternyata bukan demikian adanya. Tapi apa? Karena Allah sayang dan cinta kepada kita. Oleh karena itu, teruslah bersemangat dalam berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Belum diijabahnya doa kita, karena itu cinta Allah kepada kita. Sedulur-sedaya rahimakumullah, itulah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya sangat dekat sekali dengan kita, yang harus selalu kita imani, kita yakini keberadaannya. Oleh karena itu, mari semakin kita tingkatkan keimanan kita kepada para malaikat Allah, biar kita semakin dekat dengan para malaikat Allah, sehingga insya Allah akan memberikan ketenangan di dalam diri kita, penyemangat dalam hidup kita, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.